Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Danu Ari Setianto, SSY MH. Dan tak lupa teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajahah, bermujalasah di majelis ini untuk mencari ilmu, thalabul ilmi dalam keadaan as-sihah wal afiyah. Shalawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Langsung saja izinkan kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kami dalam tema atau judul Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pra-Kemerdekaan. Dalam hal ini atau presentasi hari ini akan disampaikan oleh yang pertama, saya sendiri Rian Afiafara dengan NIM 202 131063. Yang kedua ada Rita Wulandari NIM 202 131053. Dan yang terakhir adalah Anas Aulia Nurhuda dengan NIM 202 131045. Langsung saja, di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia pra-kemerdekaan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perlu mengetahui gambaran besar dari lingkup tema atau judul pada hari ini. Indonesia memiliki landasan filosofis sebagai dasar dalam praktik penyelenggaraan negara, yaitu Pancasila. Para pendiri bangsa meletakkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama yang menjiwai sila-sila di bawahnya. Hal ini merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar diberlakukannya hukum Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia diikuti masuknya kerajaan-kerajaan Islam. Sejak agama Islam mulai dianut oleh penduduk Indonesia, maka dengan itu hukum Islam pun mulai berlaku dalam tata kehidupan bermasyarakat. Kaidah hukum diajarkan sebagai pedoman kehidupan setelah terlebih dahulu mengalami institusionalisis dari proses interaksi sosial. Inilah hukum Islam mulai mengakar menjadi sistem hukum Islam dalam masyarakat. Hukum Islam yang telah berlaku dari zaman VOC itu oleh pemerintah Hindia Belanda diberi dasar hukum dalam Regeringsrecht atau RR tahun 1855 dan dirumuskan dalam Lembaran Negara nomor 152 tahun 1882 berkenaan dengan hukum pidana di daerah-daerah tertentu yang sudah dikuasai oleh VOC. Ada dugaan bahwa penerapan hukum Islam berakhir pada tahun 1760 ketika berlaku hukum Eropa di daerah-daerah yang diduduki VOC. Institusi hukum di Indonesia membuka peluang bagi hukum Islam untuk memberi sumbangan dalam sistem hukum Indonesia. Mengingat di Indonesia kesadaran hukum masyarakat, terutama masyarakat Muslim, pernah terpecah karena rekayasa politik hukum pemerintah kolonial Belanda yang mengembangkan hukum Barat dan adat dengan tujuan menghambat perkembangan hukum Islam. Namun,
Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam sebagai bagian dari agama Islam berusaha untuk dikembalikan menempati tempat yang layak dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu hukum Islam pada masa prakemerdekaan pada masa prapenjajahan Belanda. Masyarakat Indonesia sebelum masuk Islam telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lahirlah kerajaan-kerajaan yang dibangun atas dasar kepercayaan yang dianutnya. Lalu disusul dengan lahirnya kerajaan Islam yang didukung oleh para wali, pembawa, dan penyiar agama Islam. Raja-raja di Indonesia secara yuridis memberlakukan hukum Islam secara kredo yang dikenal dengan teori kredo atau syahadat, yaitu mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya, akan tetapi tidak dalam konteks peraturan atau perundang-undangan kerajaan. Hukum Islam diberlakukan dalam konteks ijtihad ulama. Jika muncul permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh perundang-undangan, maka diserahkan kepada ulama untuk melakukan ijtihad atau menyandarkan pendapatnya kepada kitab-kitab fikih. Dengan pola seperti itu, mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali berkembang di Indonesia hingga saat ini. Sistem hukum Islam terus berjalan bersamaan dengan sistem hukum adat di Indonesia hingga masuknya kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya, hukum Islam pada masa prakemerdekaan atau masa penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda terhadap kawasan Nusantara dimulai dengan kehadiran Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC sebagai sebuah organisasi dagang Belanda, juga menjadi perpanjang tangan kerajaan Belanda di kawasan Hindia Timur dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan hukum Belanda yang mereka bawa. Namun penggunaan hukum Belanda mendapat kesulitan. Oleh karena itu, penduduk pribumi sangat sulit menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka, sehingga VOC membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang telah mereka jalankan. Kemudian, keadaan inilah yang oleh Profesor Mr. Ludwig William Christian van den Broek disebut telah menjadi Receptio Complexio atau penerimaan hukum Islam secara menyeluruh oleh umat Islam. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah teori Receptio Complexio. Bukti teori Receptio Complexio dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan berikut. Status Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC dinyatakan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Selanjutnya ada hukum Islam pada masa prakemerdekaan atau masa pendudukan Jepang. Setelah Jenderal Terporten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang untuk kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda. Pemerintah penduduk Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Pulau Jawa. 2. Mendirikan Sumubu atau kantor urusan agama Islam yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. 3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Yang 4. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi pada bulan Oktober 1943. Yang 5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. Yang 6. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam
untuk mengembalikan kewenangan pengadilan agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, yaitu Supomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun, upaya ini kemudian dimentahkan oleh Supomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka. Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di tanah air. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanas. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pra-kemerdekaan. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Menurut kesimpulan seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriyah atau abad 7 atau 8 Miladiyah. Hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC awal abad 17 Miladiyah. Sebelum hukum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya, sangat majemuk sifatnya. Dapat diduga pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat kuat terhadap hukum adat rakyat. Ibnu Battutali, pengembara Arab asal Maroko yang pada tahun 1345 Masehi. Menurut Hamka, dari sinilah fikih mazhab Syafi'i kemudian merata di seluruh wilayah Nusantara. Hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam. Pada waktu VOC sebagai pedagang dan badan pemerintah, hukum Belanda mulai diperkenalkan kepada bangsa Indonesia. Badan peradilan dibentuk dengan maksud berlaku juga bagi bangsa Indonesia. Tetapi usaha VOC itu tidak berhasil. Akhirnya VOC membiarkan lembaga-lembaga yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana keadaan sebelumnya. Dalam status Jakarta tahun 1642, bahkan disebutkan bahwa dalam hukum kewarisan bagi bangsa Indonesia tetap diperlakukan hukum kewarisan Islam. Thomas Raffles 1811 sampai 1816 bahkan masih mengukuhkan hukum Islam sebagai hukum rakyat di Jawa. Tetapi setelah Inggris berdasarkan Konvensi London tahun 1814 menyerahkan kembali kekuasaan pemerintah kepada Belanda, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian, dan perdagangan di wilayah jajahan Asia di Asia. Hukum Islam mulai mengalami pergeseran dalam tata hukum Hindia Belanda yang sangat merugikan eksistensi hukum Islam. Pada abad 19 muncul gerakan di kalangan banyak orang Belanda di negeri mereka, juga di Indonesia, Hindia Belanda, dengan proses kristenisasi. Rodewijk Willem Christian van den Berg 1857 sampai 1927 dalam penelitiannya sampai kepada kesimpulannya bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka anut. Teori Van den Berg disebut teori receptio in complexio. Teori ini kemudian dikenal dengan teori resepti yang dianut oleh banyak ahli hukum Belanda seperti Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand ter Haar BZN. Yang di Indonesia pun banyak muridnya yang mendukungnya. Teori ini kemudian dikukuhkan dalam Indeks Staatverdeling Hindia Belanda tahun 1929 pasal 134 ayat 2. Terhadap teori resepsi ini telah timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam.
pemunculan hukum adat sebagai hukum yang dominan dianut bangsa Indonesia itu dipandang sebagai usaha pemerintah Belanda untuk mematikan semangat perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang dijiwai oleh hukum Islam. Teori resepsi tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap tata hukum Hindia Belanda. Kesimpulannya, perkembangan hukum Islam di Indonesia telah melalui 3 masa sebelum prakemerdekaan dan dengan berbagai teori. Masa prapenjajahan Belanda, pelaksanaan hukum Islam berdasarkan teori kredo atau syahadat yang berupa teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pernyataannya. Masa penjajahan Belanda, sejarah perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan Belanda terbagi menjadi 2 teori, yaitu teori receptio in complexio dan teori recepti. Teori receptio in complexio menyatakan bahwa penerimaan hukum Islam secara menyeluruh oleh hukum Islam, sedangkan teori recepti menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum Islam yang telah diresepsi oleh hukum adat. Masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang tidak ada perubahan substantif terhadap peradilan hukum Islam dan hukum Islam. Jepang hanya mengubah nama lembaga peradilan Islam dari Priterat menjadi Suryo Hoin dan pengadilan banding dari Hofur Islamitik menjadi Kaikyo Koto Hoin. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk presentasi kali ini tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia prakemerdekaan. Apabila dari kami ada kesalahan, baik dalam tutur kata, ucapan, tingkah laku, maupun penyampaian yang kurang, kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya, dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.